Cek 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 cek. Di Mbah Cari itu, nama Mbah Cari itu diberikan oleh istrinya Sri Sultan yang ke-9. Diberikan oleh istrinya Sri Sultan Ya, yang namanya. ke-9. Ya, Namanya. Namanya Jadah Tempe Mbah Cari. Jadah Tempe. Itu dari Gusti Hastungkoro kalau nggak salah. Oh ya, dari Gusti Hastu. Hastungkoro kan istrinya Sri Sultan ada banyak. Ya. Gusti Hastungkoro itu. Ya. Nah, tahun berapa ya itu? Udah tahun 42-an. 42-an. Ya, dulunya kan awal mulanya kan ini dari Sri Sultan ke-9 sebenarnya. Ke-8. Oh. Ke-8 itu pas ada proyek di Kaliurang bikin tempat peristirahatan, namanya tempat peristirahatan Neksigondo. Neksigondo. Neksigondo itu untuk itu malah sempat bersejarah juga, dia untuk bikin apa, ada perundingan apa enggak pas zaman Belanda itu Sri Sultan ke-8 sering ke sana, jadi itu disuguh itu dengan jadah tempe. Jadi awalnya dari Kaliurang ya, Mas? Iya, aslinya memang dari Kaliurang. Jadi dari Kaliurang itu disuguhin untuk itu, akhirnya sampai ke Sri Sultan ke-9. Jadi ketika Sri Sultan ke-9 sowan ke Kaliurang, kok sowan? Salah berarti bukan sowan, mengunjungi ke Kaliurang itu sering dibikin kita jadah tempe. Dan Ngarso dalam yang ke-9 itu sering banget. Nah, suatu saat kan dulu simbah itu sebenarnya cari desa itu simbahnya simbah saya, Mbah Buyut. Mbah Buyut itu adalah cari desa Kaliurang. Nah, istrinya yang awal itu yang bikin pertama kali bikin kan istrinya. Terus diteruskan oleh Mbah Cari yang sekarang ini simbah saya. Sebelumnya udah jadi oleh-oleh atau belum, Mas? Belum ya, berarti belum. baru cuman untuk cemilan makanan tradisional kayak gitu ya. Yang sebelumnya memang udah ada di sana udah lama. Iya, jadi memang jadah itu sebenarnya makanan yang agak mewah. Makanan mewah zaman dulu. Jadi adanya itu pas hari Lebaran aja. Pas hari besar. Nah, makanya terus simbah itu Bapit saya berinisiatif untuk jualan itu di Kaliurang. Jualan di Kaliurang, belum ada nama. Tahun 42 itu? Ya, itu sebelum tahun 42 sih. Sebelum tahun 42. Nah, yang dikasih nama itu tahun 50-an. Tahun 50-an. Ya, sebelum 42, itu 42 sampai tahun mau merdeka itu sempat perang itu nggak jualan lagi. Ya. Nah, akhirnya tahun 50 itu simbah diberi nama sama Gusti Hastungkoro untuk membuat nama jadah tempe Mbah Cari. Gitu. Ben gampang golek ini. Ben gampang golek ini. Iya, ben gampang golek ini. Jadi ini ketika Ngarso dalam termasuk sana, pionir, ya, memang. Jadi kita pionir pertama kali dari itu. Jadi itu sejarahnya. Nah, kalau dari sejarahnya itu kami dari generasi milenial seperti saya ini pengen menceritakan itu lagi storytellingnya. Kenapa sih? Di toko sekarang oleh-oleh di Jogja itu ceritanya belum ada cerita, maksudnya gudeg oleh-oleh Jogja. Gudeg oleh-oleh Jogja. Bakpia oleh-oleh Jogja, tapi Jogja. Ceritanya muncul dari bakpia itu namanya apa sih? Kita kan berarti ini kan kalau ada lagu Jawa itu kan sing apa namanya? Sing ada lagu, ada liriknya itu ada jadah, itu kan berarti kan memang jadah itu memang udah dari zaman, mungkin dari zamannya mbah-mbah nenek moyang zaman dulu udah ada ya, Mas. Karena kan memang ada lagu Jawa yang tergolong kuno mungkin. Iya. Itu udah ada. Ya itu kan memang kan camilan yang tidak tersedia setiap hari. Jadi pas kalau zaman dulu kan yo zaman abot atau zaman rekoso lah, jadah itu makanan enak. Kalau dinobatkan jadi makanan khas Sleman itu sejak kapan? Nah, itu kalau sejak itu belum tahu ya, karena dari pemerintahan. Kadang kalau dari kita itu kalau namanya ya memang sudah dari tahun 1950 dari Mbah Cari. Tapi dinobatkan dari khas Sleman itu yo kita belum tahu. Ya, tapi wis jadi mungkin karena jadi sudah lama kan jadi khas Sleman. Tapi di era sekarang saya malah mempunyai visi di mana visi itu
jadah tempe itu menjadi top 3 oleh-oleh khas Jogja. Ya. Salah satunya kan bakpia, Oh. gudeg, sama Gudeg, jadah tempe. jadah tempe. Nah itu visi saya. Jadi ya yang benar-benar khas Jogja kan itu pengennya itu. Tapi Berarti ya, ini udah dikelola generasi keberapa Mas? saya generasi 4. Generasi Yuk, 4. ya, Mbak Careknya, istrinya Mbak Carek, terus mbah saya, Hmm. Pak D, Bude, dan ibu saya, terus saya paling muda di sini. Oh ya, Kepala ini sendiri. Lur, ini perkenalkan ya. Tadi belum perkenalan namanya. Iya. Mas siapa Mas? Saya Angga. Mas Angga. Saya Mas Angga Kesuma, biasa Generasi dipanggil Mas Angga. keempat. Generasi keempat. Oke. Oke, jadi teman-teman Yang- ini ya, generasi 4. Kalau untuk ke depan nganu Mas, apakah apa ya istilahnya tetap akan dipertahankan seperti ini, seperti yang awal mula dulu, atau memang ada perubahan-perubahan? Misal kalau zaman sekarang kan, misal kalau bakpia itu kan oleh-oleh khas bakpia kan dulu kan ada bakpia original, terus Iya, sekarang ada sudah bakpia sing modern ya. modern kayak gitu, terus gudeg kan juga udah mulai apa ya Kemasan. mengarah ke mungkin kemasannya lebih ke modern kayak gitu. Kalau jadah Mbak Carik sendiri gimana? Jadi gini, karena ini perkembangan zaman kita harus mengikuti, tapi juga kita harus kita harus mempertahankan tradisionalnya. Maka ini tantangan buat kami, di mana kesan tradisionalnya harus ada, produknya masih orisinil, tapi dikemas dengan Mungkin cuma baik. cara mendeliverinya aja ya. mungkin Deliver ke customer mungkin Customer, dengan ya. cara yang lebih kekinian kayak gitu. ya, makanya cuman kita merubahnya mungkin di kemasan, Kemasan. di gimana cara Teknologi bisa pengolahannya. teknologi pengolahan pangannya. Tapi kalau dari Ciri khasnya tetap ciri khasnya dipertahankan. rasanya kami akan tahankan. Jadi nggak mungkin ada jadah rasa keju itu. Oh, Saya nggak tidak. mungkin. Kemarin ada mas coba mbak inovasi jadah Oh. jadah isi coklat atau gimana itu bukan. Itu kita nggak mau itu. Misalnya bakpia ada rasa mungkin rasa coklat apa atau coklat apa yang sudah kekinian banget, kita nggak, karena kita sama mempertahankan tradisionalnya itu. Oke Lur, sekarang kita wayahe review ya Lur. Tadi kita udah wawancara sama pemilik jadah Mbak Carik generasi keempat sama Mas Angga. Kita review jadahnya. Kita udah ada jadahnya. Jadi kayaknya apa ya? Kayak fluffy kayak gitu ya. Dan apa ya? Bukan lembek tapi ya fluffy lah. Kita cipin ya Lur. Sip. Itu rasanya tuh gurih. Terus kelapa mudanya sangat pekat sekali. Ada rasa kelapa. Kayaknya nih kelapa muda. Ini ketan ya Lur. Ini terbuat dari ketan. Nah ini yang kalau camilan kayak gitu tuh biasanya ada tempe bacemnya. Ini tempe bacemnya. Seperti cita rasa khas Jogja, rasanya itu legit Lur. Tapi legitnya itu enggak, manisnya itu enggak nyetek, tapi mungkin ini dari gula Jawa mungkin. Jadiin satu ya Lur. Tahu cabenya. Saya cip lagi Lur. Ini ada tempe, ada tahu bacem. Tahu bacemnya itu lembut banget. Biasanya kan kalau tahu itu kan keras, kalau ini enggak, ini lembut ini. Lembut dan cenderung apa ya? Basah kayak gitu. Enggak.
jadiin satu. Ngeblur ya lur. Ada tempe gembus juga loh. Tempe gembus itu dari ampas tahu ya. Ini dari ampas tahu yang dikelola jadi tempe. Dibacem juga. Ini lebih lembut daripada yang tahu loh. Ini memang cocok kalau ciri khas oleh-oleh Jogja yang benar-benar tradisional, yang benar-benar lokal banget, yang berasal dari Jogja asli. Itu tuh memang perpaduannya antara gurih sama manis. Jadi biasanya orang-orang Jogja itu kan seneng gurih sama manis itu biasanya ada di makanan-makanan nyamian kayak gini lur. Ini yang sangat apa ya, menarik. Itu tuh tahunya itu benar-benar nggak keras, tapi benar-benar lembut, tapi nggak hancur. Rasanya itu legit, ada legit dan gurihnya. Kalau tahunya kalau disesap-sesap itu masih ada airnya itu lur, yang bikin enak. Ya, sama tahunya. Tahunya itu benar-benar the best. Nanti tempenya juga the best. Tempe gembusnya juga the best, tempe kedelainya juga the best. Kan ini tahunya ini yang menurut saya paling the best. Bacemannya itu pas. Pakai cabai. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya lur.